Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khiyarukum li ahli. Orang yang terbaik itu siapa? Bukan karkun 4 bulan, nggak ada, Pak. Cari di hadis sampai kita capek sampai kiamat nggak ketemu itu. Orang yang paling baik, orang banyak puasanya, enggak. Yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Maka bagaimana kita sayangi istri kita dengan sebaik-baiknya. Insyaallah ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak. Ini penting, Pak. Penting sekali. Karena banyak gara-gara kita ini sibuk dakwah, sampai kita ini nggak menjalin hubungan sayang dengan anak kita. Akhirnya apa? Akhirnya anak itu nggak mau taat dengan orang tuanya. Anak itu nggak ada sayang dengan orang tuanya. Kenapa? Karena kita nggak sayang sama mereka. Rasulullah SAW melihat anak kecil nangis, disamperin sama Rasulullah. Ya Umar, ma fa'ala Nuhair. Hei Umar, ngapain kamu nangis? Burung kamu mati itu kenapa? Rasulullah sempet-sempetnya nanya anak kecil kenapa burung mainannya mati. Itu Kanjeng Nabi, Pak. Kita baru kerun 4 bulan, nggak mau manggil anak kecil. Ini demi menjaga wibawa, Pak. Saya penanggung jawab, nggak boleh main-main sama anak kecil. Masya Allah. Rasulullah SAW itu kadang-kadang sholat, ya, cucunya itu naik di punggung beliau sampai beliau nggak bangun-bangun dari sujudnya. Itulah akhlaknya baginda Nabi kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada putri-putrinya. Rasulullah SAW kalau pulang dari dakwah, maka beliau pertama kali mampir ke masjid. Setelah itu apa? Mampir ke rumah putrinya yang paling beliau cintai, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Itulah baginda Nabi. Maka kita ini, buktinya kita ini fikir umat, buktinya kita ini risau umat, menyayangi orang-orang terdekat kepada kita. Orang mikir umat, bagaimana umat masuk surga. Orang terdekat nggak kita sayangi, itu fikir umatnya palsu. Hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW mencium anak kecil. Maka ada seorang sahabat, dia merasa heran. Ya Rasulullah, engkau mencium anak kecil? Kalau anak saya banyak, nggak ada satupun yang saya cium. Hadirin yang mulia, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, la tungza'ur rahmah illa min syaqi. Kasih sayang tidak Allah cabut kecuali dari orang yang celaka saja. Maka kita rasakan kita ini dengan istri sayang apa tidak, dengan anak sayang apa tidak. Kalau nggak sayang, itu alamat kita orang celaka, Pak. Maka istrinya disayang, anaknya disayang, keluarganya disayang, masyarakatnya disayang, umat Islam harus disayang. Insyaallah hadirin mulia. Muasyarah yang baik penting, hadirin yang mulia. Karena terkadangan usaha dakwah kita ini nggak berkembang gara-gara kita sendiri, hadirin yang mulia. Bagaimana mahalahmu, masya Allah, Pak, Bani Israel semua. Kenapa? Mereka saya aja lari semua. Jangan-jangan itu karena kamu. Pernah nggak ketika musyawarah kita bawa panggang begitu? Nggak pernah. Bawa kopi atau teh gitu? Nggak pernah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nggak pernah memberikan kepada orang lain, nggak pernah memberi hadiah kepada orang lain, tahadu tahabu kata Nabi, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling cinta mencintai. Ini Pak, kalau saya kasih duit nanti dia cinta dengan dunia. Nggak usah saja, biar saya saja yang cinta dengan dunia. Sama saja hadirin yang mulia. Jangan seperti itu. Itulah kehidupan para sahabat. Bahkan dipuji oleh Allah di Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka rela kelaparan, mereka rela kehausan, yang penting temannya kenyang. Sekarang kita kebalik, Pak. Yang penting saya kenyang, teman saya itu urusan belakang. Kita taskul orang 4 bulan. Setelah berangkat, keluarganya nggak pernah kita nusroh, istrinya kelaparan, istrinya kehausan, nggak diperhatikan. Hadirin yang mulia, ini nggak benar. Hadirin yang mulia, lihatlah kehidupan baginda Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW itu kalau ada orang mau infak, maka Nabi mengatakan, yang kamu tinggali untuk keluargamu apa? Jadi Nabi itu tafakutnya langsung tafakut keluarga. Ada orang mau infak, keluargamu kamu tinggali apa? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya orang yang dia menginfakkan hartanya dan dia mengatakan aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku, yang boleh cuman satu. Siapa itu? Abu Bakar tok. Nah sekarang kita kok pura-pura mau jadi Abu Bakar itu loh. Hurut
tawakal Pak, tawakal. Istri mau mati itu kan urusan Allah tuh. Ini namanya suami yang tidak bertanggung jawab. Sahabat-sahabat yang lain mau menginfakkan seluruh hartanya, dilarang sama Rasulullah. Jangan-jangan, separuh saja. Separuh itu sudah banyak. Maka hadirin yang mulia, kalau kita khurut dikompliti Pak. Tinggalan untuk rumahnya, tinggalan untuk anaknya. Yang kira-kira kalau kita khurut, mereka itu tidak ngemis kepada orang. Kita ini belum tingkatannya, ya Allah duit langsung datang. Belum tingkatannya Pak. Makanannya masih banyak kotor kok. Langsung ya Allah datang, hebat sekali. Kita ini masih kotor, kita ini doanya belum setingkat itu. Istri kita itu juga bukan sahabiah yang imannya sudah jebol langit. Istri kita itu bukan Siti Hajar yang ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mau dakwah, maka Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah engkau berjuang disuruh oleh Allah? Iya. Idzan la yudayyani. Oh, kalau begitu silahkan berangkat, nggak usah pikirkan saya, Allah pasti tidak akan menyanyiakan saya. Itu istrinya Nabi Ibrahim, bukan istri kita Pak. Bukan istri kita. Nabi Ibrahim orang yang betul-betul soleh, betul-betul dekat dengan Allah, makanya dikasih istri seperti itu. Nah, kita masih suka main HP, masih suka bikin status, masih suka selfie, pengen istri seperti istrinya Nabi Ibrahim. Mimpi Pak, mimpi. Di Quran itu orang diberi pasangan yang sesuai Pak. Al-khabithatul khabithunil khabithat, thayyibatul thayyibin thayyibuna lit thayyibat. Yang baik diberi istri baik, yang jelek diberi istri jelek. Makanya kalau kita diberi istri yang jahat, itu mungkin karena kita yang jahat. Bukan mungkin, pasti itu. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini agama dilengkapi, apa-apa musyawarah dikompliti, sehingga kita ini dakwahnya menjadi asbab hidayah, bukan menjadi asbab dolalah dan asbab marahnya umat kepada kita. Insyaallah muasyarah yang baik dengan saudara-saudaranya, dengan tetangganya, dengan sesama teman dakwahnya. Hadirin yang mulia, setelah muasyarah diperbaiki, akhlaknya diperbaiki. Muasyarah itu hubungan zahir, akhlak itu perasaan di dalam hati. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ada di dalam hati kita iri kepada orang Islam. Jangan ada di dalam hati kita dengki kepada orang Islam. Jangan ada kita ini menganggap remeh orang Islam. Jangan, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling menyayangi. Walaupun dia bentuknya bagaimanapun, menjengkelkan kita seperti apapun, sayangi umat Islam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini nggak bisa, saya mau Pak sayang kalau dia sayang juga sama saya. Saya mau Pak makan sama dia kalau dia satu fikir dengan saya. Jangan Pak. Hadirin yang mulia, sudah diciptakan oleh Allah mulai nyawa kita, bukan semenjak lahir, bukan. Semenjak kita masih di alam roh, manusia itu sudah diciptakan berbeda. Maka kalau kita memaksakan manusia untuk sama dengan kita, nggak bisa. Dikatakan dalam satu hadis, al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Rohnya manusia sebelum dimasukkan di jasad itu dikelompok-kelompokkan. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Fama ta'arafa minna italafa, yang dulu saling mengenal, maka di dunia nanti cocok. Wa ma tanakara minha ikhtalafa, yang dulu nggak sempat ketemu, nggak sempat cocok, sampai di dunia juga nggak bisa cocok. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ayah saya, beliau mengatakan, nggak cocok itu bukan berarti satunya baik, satunya jelek, enggak. Kadang-kadang sama-sama orang baiknya, karena dulu di sana kelompoknya beda, di dunia nggak bisa ketemu, nggak bisa cocok. Jadi nggak cocok itu hal yang biasa, Pak. Dikatakan oleh para ulama, ada sahabat namanya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Tolha. Ini sahabat, dua-duanya wali, dua-duanya dicintai oleh Allah. Itu di dunia nggak pernah cocok. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala syurin mutaqabilin. Mungkin kedongkolan saya sama kamu hilangnya nanti setelah sampai di surga. Hadirin yang mulia, itu nggak cocok tuh biasa. Yang terpenting jangan merendahkan, yang terpenting jangan menjelekkan. Orang nggak cocok itu biasa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang artinya cocok itu berarti makanannya harus sama, yang cocok itu berarti minumannya harus sama. Tidak.
Beda nggak apa-apa, satunya sate, satunya pecel nggak apa-apa. Yang penting di warung yang sama. Yang penting sama-sama Islamnya, mau berbeda nggak masalah. Yang penting saling menyayangi, saling membantu, saling mendoakan, saling mendorong. Itulah namanya umat Islam. Bagaimana insyaallah dimulai? Jangan kita iri dengan saudara muslim kita karena dia maju. Hadirin yang mulia, kata para ulama, iri itu dengan orang yang satu profesi. Petani dengan petani, pedagang dengan pedagang, dai dengan dai, Pak. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang kita melihat masalah satunya berkembang, wah kita jelekkan. Ah itu kan panas-panas saya ayam aja, Pak. Itu kan karena ada yang mendanai. Kalau saya ini ikhlas-ikhlasan aja, makanya begini. Hadirin yang mulia, selagi ini masih muncul di mulutnya para dai, dakwahnya susah barokah. Maka kita ini belajar muasyarah yang baik, akhlak yang baik. Insyaallah dimulai. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang itu kalau keburukan dibalas kebaikan, nanti musuh terpaksa menyayanginya. Sudah, maka kita ini sekarang tuh tutup mulut aja, wes. Pokoknya 6 sifat keluarkan jamaah. Insyaallah dimulai. Enggak usah adu argumentasi, membela diri ini sah apa tidak. Habis umurnya, habis. Kita ini umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun. Dari 60 tahun itu lalainya sudah mungkin 45 tahun. Hidup sudah penuh dengan lalai. Sekarang setelah kenal dakwah, dihabiskan lagi untuk gunjing orang, dihabiskan lagi untuk membela diri. Enggak usah, Pak. Kalau memang kita ini Allah sudah suka, nanti Allah sendiri yang bela. Kalau Allah tidak suka, walaupun kita bela diri, orang nggak percaya, Pak. Orang nggak percaya. Ini dalil saya, ini rekamannya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Allah itu sekarang sudah ridho apa belum? Itu yang paling penting. Kalau Allah sudah ridho, wudi'al qabulu fil ard, dikatakan dalam hadis, kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah bikin pengumuman di langit. Hei Jibril, saya mencintai Fulan bin Fulan. Umumkan di penduduk langit semua, kalau saya cinta dia, maka mereka harus cinta semua. Maka penduduk langit cinta semua. Setelah itu fawudi al-qabulu fil ard, Allah jadikan orang-orang soleh di dunia mencintai dia. Jadi kita itu hubungi yang punya hati manusia saja, Pak. Nggak usah hubungi hati per hati manusia, kecapek. Manusia itu hatinya macam-macam. Sampai seorang mengatakan ridon nas ghayatun la tudrok. Ridhonya manusia, senangnya manusia, senangnya semua manusia, cocoknya semua manusia, puncak la tudrok, yang tidak akan kau capai selama-lamanya. Wa ridallah ghayatun la tudrok. Ghayatun la tudrok, tapi ridha Allah adalah puncak yang enggak boleh kau tinggalkan. Fatruk ma la yudrok lima la yudrok, maka tinggallah perkara yang enggak akan bisa kamu capai demi mendapatkan perkara yang enggak boleh kamu tinggalkan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia kalau pengen dicintai semua manusia, dipuji semua manusia, disetujui semua manusia, baginda Nabi saja tidak disayangi semua manusia. Itu Nabi nggak ada salahnya. Makhluk terbaik di alam semesta, itu Abu Jahal masih marah sama Nabi. Nah kita kok pengen semua orang cocok, tapi ya bisa. Kita nggak akan bisa, Pak, lepas dari komentar itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Sampai seorang ulama mengatakan, walau sahabal insanu Jibril lama salima min qila au qala. Andai kata malaikat Jibril itu akrab sama manusia, malaikat Jibril nggak lolos dari komentar. Malaikat Jibril aja nggak lolos dari komentar, apalagi kita. Yang mana memang kita ini sebetulnya kejahatannya lebih banyak daripada kebaikannya. Cuman Allah masih tutupi kejahatan kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, direndahkan nggak apa-apa, dijelekkan nggak apa-apa, terima saja. Terima saja. Dikatakan oleh seorang, wa may yahun yashul alaihil hawa wa ma limayyitin li jurhin min alam. Orang tuh kalau sudah merasa nggak punya apa-apa, nggak punya kehormatan apa-apa, direndahkan siapa saja nggak terkesan. Pak, kamu tuh jelek, iya. Kamu tuh salah, iya. Kamu tuh sesat, iya. Kamu nggak ikut apa? Iya, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting pokoknya kamu saudara saya cintai kamu dunia akhirat. Kira-kira kalau kita semua begitu bagaimana, teman-teman? Indah, Pak, hidup tuh indah. Kalau kita tuh marah sana marah sini, pembelaan sana pembelaan sini, argumen sana argumen sini, tanding banyak-banyakan orang, dipoto bagaimana cari sudut yang kelihatan banyak. Menghabiskan umur dan nggak dapat pahala.
Yang dapat pahala itu bentuk jamaah, datang kepada umat, ajak mereka sholat, itu berpahala.